Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bahas mengenai rencana penyertaan modal negara atau PMN kepada BUMN di tengah pemotongan anggaran di kementerian sebesar 50 triliun rupiah. Dan fraksi Partai Gerindra ini menolak RAPBNP 2016 disusupi adanya alokasi penyertaan modal negara atau PMN ke sejumlah BUMN. Untuk itu, pendengar, kami akan langsung berbincang dengan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra dengan Pak Bambang Haryo. Selamat pagi. Pagi. Oh, terputus ya dengan Pak Bambang. Baik, saya akan coba untuk kontak kembali untuk mengetahui bagaimana sikap di DPR. Pendengar, Anda tahu pendengar bahwa demi penghematan anggaran, maka pemerintahan Jokowi di tahun 2016 ini di anggaran APBN ya dipotong anggaran sebesar 50 triliun rupiah. Dari mulai seminar hingga mobil dinas semuanya dipotong untuk penghematan. Tapi di tengah penghematan di sejumlah kementerian, pendengar, ternyata ada juga alokasi dana yang dimasukkan dalam RAPBNP tahun 2016 untuk penyertaan modal negara kepada sejumlah BUMN. Dan untuk mengetahui bagaimana pembahasan di DPR ini, pendengar, saya sudah kembali tersambung dengan Pak Bambang Haryo, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Gerindra. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Panji. Kabar baik pagi ini ya? Pagi, Assalamualaikum seluruh pendengar RRI. Selamat berpuasa nih Pak Bambang ya. Iya, silakan. Oke, Pak, ini sebelum kita simak dialog kita pada pagi ini, saya akan coba ajak Anda dan juga para pendengar untuk mendengarkan dulu laporan bersama rekan kami, rekan Ramajen, terkait dengan penolakan dari fraksi Partai Gerindra terhadap PMN atau penyertaan modal negara. Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR dari fraksi Gerindra, M. Nizar Zaro, mengatakan sedang mencari korelasi terkait pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga dan pengajuan penyertaan modal negara atau PMN oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN. Diketahui bahwa Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2016 tentang penghematan dan pemotongan belanja kementerian dan lembaga di APBNP 2016 mengajukan pemangkasan sebesar 50,1 triliun rupiah. Saat bersamaan, pemerintah melalui Menteri BUMN Rini Sumarno justru mengajukan suntikan anggaran negara untuk BUMN berupa PMN, yakni PMN yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016 senilai 34,3 triliun rupiah untuk 23 BUMN yang akan dikucurkan pada APBNP 2016, serta pengajuan PMN baru untuk PT PLN sebesar 13,5 triliun rupiah. Nizar menyatakan setelah ditotal, maka jumlah PMN yang akan dicairkan pada APBNP 2016 mencapai 47,8 triliun rupiah, berbanding dengan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar 50,1 triliun rupiah. Korelasi antara pemotongan anggaran dengan suntikan PMN BUMN inilah yang sedang didalami fraksi Gerindra. Berarti kan setara dengan 50 triliun yang ada pemotongan itu. Apakah itu ada korelasinya dengan PMN yang mau diberikan pemerintah kepada BUMN itu? Sedangkan pemotongan terhadap 61 kementerian dan lembaga itu sebesar 50 triliun. Ini korelasinya yang pertama. Yang kedua, akibat terlalu optimisnya penerimaan negara yang dianggarkan pada APBN 2016 sekarang terbukti. Jadi semua pendapat Partai Gerindra pada waktu APBN 2016 terbukti sekarang ini. Sebelumnya, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menegaskan penyertaan modal negara atau PMN yang diajukan pemerintah tidak relevan. Rieke mengaku heran dengan pengajuan PMN tersebut di saat sejumlah kementerian dan lembaga mengalami pemangkasan anggaran. Sebagai informasi, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjelaskan bahwa suntikan PMN kepada induk BUMN dilakukan guna mewujudkan kegiatan prioritas pemerintah, seperti menuju kedaulatan energi, membangun infrastruktur, penguatan sektor keuangan, serta mendukung pengembangan industri strategis. Demikian laporan bersama rekan kami, rekan Ramazen. Pak Bambang, tadi sudah simak Pak ya, laporan bersama rekan kami Pak. Sebetulnya yang terjadi di DPR bagaimana ya Pak? Apakah memang salah kalau pihak kementerian itu menyertakan modal untuk negara? Saya pikir begini Pak, memang dalam kondisi kemarin ada pemotongan di kementerian lembaga sebesar 50,1 triliun dengan pengajuan PMN yang ada di APBNP 2016 ini ya memang agak bertolak belakang ya. Jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman itu tidak relevan dan sebagainya itu memang iya. Tapi dari pemerintah menginginkan untuk ini dibahas ya, dan diikutkan dalam APBNP 2016
guna tadi kedaulatan energi, kedaulatan pangan, terus infrastruktur, terus juga di Komisi 11 itu juga di keuangan juga, sektor keuangan khususnya microfinance dan sebagainya, terus pengembangan industri strategis dan lain-lain. Ini alasan daripada pemerintah dengan memberikan kucuran PMN ini, diharapkan ini semua bisa terrealisasi dengan baik. Ini nanti kita lihat ini kira-kira bagaimana, apakah bisa terwujud dengan baik gitu. Karena apa? PMN yang lalu saja realisasinya juga terlambat, baik itu pengucurannya maupun penggunaannya daripada PMN itu. Jadi kadang BUMN itu sudah dari perusahaan BUMN itu sudah diberikan kucuran anggaran, tapi tidak segera digunakan dan sebagainya. Jadi ini memang perlu dari Komisi 6 perlu melakukan pembahasan dan sekaligus pengawasan di dalam panja PMN gitu. Pak, sebetulnya yang soal itu apa Pak ya? Karena kan begini, untuk 50T itu kan untuk 60 kementerian, sementara ini hanya 4,7 itu hanya untuk 23 BUMN Pak Babang. Bagaimana? Kalau yang 50T itu kan hanya untuk 60 kementerian Pak ya, yang dipotong oleh Pak Jokowi. Nah, sementara ini kan hanya 47 triliun rupiah dalam PMN ini untuk 23 BUMN. Lalu di mana Pak letak ini ya Pak, yang tidak disebut dengan korelasi tadi Pak Bambang? Ya, jadi ini kan Pak Jokowi menginginkan untuk kementerian lembaga ini menghemat betul-betul dilakukan pemotongan walaupun mungkin APBN yang sebelumnya tidak dilakukan penghematan. Jadi itu tetap di loss pada waktu itu. Walaupun serapannya juga kecil akhirnya. Nah, sekarang ini terjadi pemotongan 50,1 triliun. Dan ini kita khawatir pemotongan dari 50,1 triliun ini seperti yang disampaikan oleh rekan dari Gerindra, Pak Nisar Saro, ini dialihkan ke PMN di BUMN, yang dimana besarannya juga setelah ditotal dari yang dibahas di Komisi 6 sebesar 34,3 triliun ditambah dengan yang di Komisi 11 yang berhubungan dengan Komisi Keuangan itu totalnya adalah 47,38 triliun. Nah, ini hanya semacam pemindahan saja yang sebenarnya sebenarnya untuk PMN ini tidak ada penambahan anggaran di 2000 APBNP 2016 gitu. Jadi itu Pak. Jadi saya pikir kalau memang ini manfaatnya lebih dan ini guna untuk kedaulatan energi, kedaulatan pangan, infrastruktur dan pengembangan industri strategis, itu memang bisa tercapai ya tidak masalah. Sehingga anggaran di APBN ini yang digunakan untuk kementerian lembaga bisa dialihkan ke mana ini, ke BUMN ini, yang diharapkan bisa ekonomi kita bisa mengalami perubahan pertumbuhannya, jadi semakin menjadi lebih baik gitu Pak. Iya, jadi kalau memang tidak ada masalah Pak Bambang, apakah artinya bahwa nanti untuk pembahasan RAPBNP tahun 2016 untuk PMN ini tidak akan ada kendala Pak Bambang? Ini sekarang ini memang masih dalam pembahasan di panja PMN yang ada di Komisi 6. Kebetulan karena rekomendasi daripada Komisi 6 itu dibutuhkan untuk di badan anggaran nanti di dalam pembahasan ulang di badan anggaran. Jadi harus ada rekomendasi dari Komisi 6 karena ada perubahan-perubahan dari jumlah yang ada, dari jumlah PMN yang ada, terutama di PLN.
yang dimana yang tadinya 10 triliun diubah menjadi 13,3 triliun. Jadi 13,3 triliun, ya 13,5 triliun. Jadi di sini memang harus dibahas ulang, dan bahkan yang setelah dilakukan pembahasan ini ada salah satu dari BUMN di PPP atau pembangunan ternyata ada perubahan daripada penggunaan dana PMN itu sendiri. Jadi yang tadinya mungkin ada proyek A, B, C, D, E sekarang dirubah jadi dan ada beberapa lebih dari 50% diadakan satu perubahan. Nah, ini tentu harus dilakukan analisa pembahasan di Komisi 6 secara benar-benar ini. Jadi makanya seperti hari kemarin dan hari ini pembahasan ini maraton. Jadi tadi malam sampai jam 12 malam. Jadi jam 12 malam. Jadi ini karena kita harus mengejar tanggal 28 sudah harus diparipurnakan. Jadi harus diparipurnakan sehingga di sini memang harus dilakukan pembahasan analisa secara maksimal, jadi secara maraton. Pak, sejak pertemuan yang terakhir pada Senin kemarin, Pak kan juga sempat dilakukan pembahasan juga Pak ya oleh Kementerian Keuangan dan juga DPR dan puluhan direksi dari BUMN itu. Hasilnya sejauh ini bagaimana Pak Bambang? Ya, hasilnya adalah kita minta untuk dibahas ulang. Jadi tidak langsung disahkan di pleno di Komisi 6, tapi harus dibuat satu panja. Kemarin ada 2 panja PMN 1, PMN 2 yang membahas ulang apa yang ada di PMN tersebut. Jadi yang diajukan oleh pemerintah ini ternyata memang benar. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang sebenarnya itu belum terlaporkan ke Komisi 6 di DPR RI. Dan ini baru dilaporkan setelah kita lakukan detail pembahasan di panja itu sendiri. Jadi kalau misalnya kemarin Komisi 6 hanya menerima karena ini pembahasan APBN di APBN 2016 itu sudah final waktu itu. Nah kami pikir tidak ada perubahan di dalam usulan penggunaan dana tersebut. Ternyata banyak sekali yang dilakukan perubahan. Nah, ini perubahan ini yang sangat ternyata untung kita bahas ulang di panja ini. Jadi kita harapkan akan terlihat mana yang kira-kira bisa disetujui dan mana yang tidak bisa kita setujui. Jadi itu harus dibahas secara detail. Iya, baik. Pak, ditahan sebentar Pak ya. Kami juga bersama dengan Ibu Eva Kusumasundari, ini anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai PDIP ya. Selamat pagi Bu Eva. Ibu Eva, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi juga. Saya dengan Pak Anggi. Ya. Iya Mas Haji, silahkan. Baik, saya juga bersama dengan Pak Bambang dari Komisi 6 dari fraksi Partai Gerindra nih Bu Eva. Selamat pagi juga Pak Bambang. Iya. Apa kabar? Baik. Oke ya. Bu Eva, kalau untuk di Komisi 11 kalau bicara mengenai modal untuk PMN ini bagaimana pembahasannya? Karena untuk di Komisi 6 masih dalam pembahasan nih Bu Eva. Mas kok hilang ya suaranya? Suaranya hilang ya. Tunggu sebentar Bu Eva, saya akan coba untuk perbaiki dulu pendengar agar sambungan langsung kami dengan Ibu Eva Kusumasundari ini dapat terdengar dengan jelas pendengar pada pagi ini. Kita bicara mengenai PMN BUMN di RAPBN tahun 2016. Baik, saya sudah tersambung lagi dengan Bu Eva. Ibu Eva masih jelas Bu Eva?
Iya, saya nggak dengar, Mas. Oh, masih belum dengar ya. Baik, saya akan coba untuk putus dulu mendengar dengan Ibu Eva ya. Nanti kita akan bahas apakah juga di Komisi 11 juga nanti akan dibahas untuk anggaran ini ya. Baik, saya coba kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, jadi untuk yang contoh yang belum tadi ada katakan ada yang sudah dibahas tapi juga ada yang belum ya. Kira-kira yang belum itu yang bagaimana, Pak Bambang? Jadi gini, bahasan ini dari 20 BUMN ini dibagi dua dalam 2 panja dan ini dilakukan secara maraton, kebetulan secara teliti dan maraton waktu yang cukup panjang dari pagi sampai pagi lagi sekitar jam 1 jam 2 tadi malam ya, ini nanti malam juga begitu. Ini baru yang dilakukan pembahasan itu. Jadi ada sekitar 10 BUMN yang sudah kita selesaikan tadi malam dan di sini memang terjadi satu perubahan daripada usulan penggunaan dana dan ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal yang kebetulan selalu bermanfaat untuk publik. Nah, ini yang tidak bermanfaat untuk publik yang menurut kami ini seperti diada-adakan, ya kita coret gitu. Jadi kita coret ya tentu nanti akan ada semacam ada yang disetujui, ada yang tidak disetujui. Jadi jumlahnya itu nanti tidak akan sesuai dengan apa yang diajukan oleh pemerintah. Ya, oke, baik. Baik, ini ada Ibu Eva. Bu Eva, selamat pagi, Bu Eva. Pagi, Mas. Pagi ya. Bang. Sudah jelas Pak Bu Eva ya, soalnya Bu ya? Ya, baik. sudah. Bu, di Komisi 11 apakah anggaran sebesar 4,7 T untuk PMN itu nanti akan disetujui atau bagaimana Bu Eva perkembangannya, Bu? Kita sudah mulai pembahasan itu ya, dan memang Menkyu sudah mulai mengajukan beberapa anggaran tambahan ataupun optimalisasi dalam APBNP tersebut. Tapi sangat disayangkan bahwa pengajuannya itu tidak disertai detail sehingga kita mau mengambil keputusan. Jadi rapatnya Senin kemarin, Mas, ketika kita hanya dikasih gelondongan-gelondongan, misalkan bahwa di BPJS minta 1,3 T ya kalau nggak salah, kemudian di sini sekian dan sekian. Nah, kita nggak mau seperti itu. Ini kita nggak diberikan tools untuk kemudian bisa memutuskan ini akuntabel nggak sih, ini pantas nggak sih, ini seterusnya nggak ada. Sehingga kemarin kita menolak untuk mengambil keputusan dan kita setuju untuk membentuk panja supaya detail pembahasan dan tidak sifatnya raker besar seperti itu, sehingga bisa didalami semua usulan-usulan anggaran tersebut. Terkait BUMN kita belum memulai dan saya gembira ketika kita mendapat info lah bahwa teman-teman Komisi 6 sudah melakukan pendalaman yang cukup detail, bahkan 2 panja ya dari Pak Bambang tadi, sehingga nantinya di Komisi 11 tinggal menguatkan apa-apa yang sudah diputuskan di Komisi 6. Saya pikir Komisi 6 bisa berkoordinasi, atau kalau mungkin kita bikin joint session ya Pak ya, Pokja bersama atau istilahnya panja bersama antara Komisi 6 dan Komisi 11. Jadi nggak harus ada pengulangan, overlap dan seterusnya, apalagi kalau dikaitkan dengan tekanan waktu ya, karena APBNP sudah harus disahkan. Jadi mungkin Pak Bambang bisa menguatkan usulan saya untuk membuat joint panja ini Pak, Komisi 11 dan Komisi 6. Iya. Apakah artinya bahwa Komisi 11 masih menunggu dari hasil pembahasan di Komisi 6 Ibu Eva ya? Menteri Keuangan belum mengajukan Pak kepada kita, walaupun dalam keputusan terakhir untuk BUMN juga dimintakan persetujuan dari Komisi 11, terutama BUMN yang menjadi partner di Komisi 11 yaitu keuangan. Iya. Bu, apakah nanti kalau sudah sudah jadi, tadi kan Pak Bambang mengatakan bahwa dari 23 BUMN ini baru 10 yang dibahas dan mungkin saja nanti akan berkurang, itu bagaimana Bu Eva?
Bisa Mas, karena memang ketika Menkyu membicarakan tentang tekanan fiskal ya, itu masuk akal bahwa dana sangat terbatas. Dan tentu karena di Komisi 11 sifatnya makro, jadi kita bisa menyandingkan dengan prioritas-prioritas lain, bukan hanya fokus kepada BUMN. Karena kita juga mendapat keluhan ya dari pajak, terutama pajak ini kan saya melihatnya overheatingnya luar biasa ya, karena mereka mendapat tekanan untuk menambah perolehan atau pendapatan, sementara belum didukung dengan penambahan anggaran untuk melakukan eksekusi. Misalkan tambah teks amnesti ini, kalau misalkan teks amnesti ini nanti diketok dan sementara waktunya pelaksanaannya hanya 6 bulan, tapi kemudian tidak ada dana yang cukup dari Menteri Keuangan untuk sosialisasi, untuk melakukan pendekatan-pendekatan, ya artinya percuma juga kita bertarung sampai malam di teks amnesti, tapi ternyata tidak dikasih amunisi untuk melaksanakan implementasinya. Jadi banyak prioritas yang kita bisa melihat dari Komisi 11 dan nanti akan tahu bagaimana meletakkan yang sebetulnya ketika BUMN juga melakukan permintaan untuk penambahan modal. Tapi kalau dilihat dari sisi uangnya ada Bu ya, sekitar 4,7 itu Bu Eva? Yang dihitung oleh Pak Menteri Keuangan memang segitu. Jadi dan sementara yang rebutan kan ada 30-an KL ya Mas, kementerian dan lembaga plus BUMN ini. Jadi memang mesti hati-hati dan precise angka kebutuhannya dan yang mendesak lah yang patut untuk diberikan tambahan anggaran. Iya, saya coba ke Pak Bambang. Pak Bambang dari Komisi 6 Pak, tadi 10 yang BUMN yang sudah dibahas itu yang mana saja Pak Bambang ya? Yang sudah dibahas itu kebetulan 10 itu mulai dari Utama Karya, terus kebetulan ada PP, terus Pelindo 3, terus juga Bahana dari PT Bahana, terus Wijaya Karya, dan ada beberapa lagi Askrindo, Jamkrindo. Jadi itu yang baru dibahas kemarin. Di Inka ada tambahan lagi Inka, terus tadi PTPP juga ada, ya. Jadi masih ada 10 yang dilakukan pembahasan dan hari ini dibahas mulai dari pagi juga sampai malam, sampai jam 12 biasanya, sampai jam 12 malam. Jadi ini juga membahas lagi 10 BUMN lagi. Jadi 10 atau mungkin terakhir ini jadi 13 BUMN sekaligus. Dan pembahasan yang terakhir itu adalah pembahasan PT PLN, yang dimana PT PLN ini mengajukan tambahan anggaran. Di tambahan anggaran ini digunakan untuk pembayaran, jadi ini non cash. Pembayaran yang dianggap mereka non cash, kalau menurut kami adalah cash, karena ini untuk digunakan untuk pembayaran pajak akibat dari program revaluasi aset di tahun 2015. Jadi di sini akan dibahas pada saat akan pleno nanti. Jadi pada saat ini dibahas, panja itu bergabung jadi satu untuk membahas permasalahan PLN sendiri. Jadi ini karena permasalahannya agak lebih rumit lagi, lebih detail di PLN ini, maka ini dari panja ini semua dari anggota digabungkan sebelum pleno. Iya, Pak, ke 10 BUMN tadi Pak Bang, apakah memang mereka memiliki track record yang bagus atau bagaimana Pak Bang? Ya, sebenarnya kalau saya lihat BUMN ini mempunyai track record yang bagus, karena kebetulan BUMN yang dibahas yang dari 10 ini pada kinerja yang lalu tidak mengalami kerugian, jadi mengalami keuntungan dan kinerjanya bagus. Hanya kadang-kadang saya masih melihat
ada BUMN seperti misalnya PP ya, dari sisi keuangannya sangat bagus, keuntungannya juga sekian triliun ya. Jadi yang sebenarnya kalau diberikan satu anggaran ini tentu betul-betul memang bukan untuk sembarangan. Jadi dalam arti kita mengharapkan memang betul-betul memang yang bermanfaat untuk publik. Kita prioritaskan betul untuk kepentingan publik. Jadi ini yang kebetulan tadi malam sempat saya lakukan evaluasi yang dimana misalnya dari PP itu ada penggunaan dana yang lalu itu diberikan untuk 6 ruas tol, jalan tol di dalam kota Jakarta. Yang ini yang sangat dibutuhkan karena dengan adanya kemacetan di Jakarta ini berapa kerugian secara ekonomi dari masyarakat atau publik ini dan negara tentu juga dirugikan dengan adanya itu. Nah ini diubah menjadi tol yang ada di Balikpapan Samarinda misalnya. Ini Balikpapan Samarinda ini jalannya di sana yang existing sendiri sudah sangat lebar dan load faktornya masih 30%, tapi kenapa dibuat jalan tol dan sebagainya? Padahal yang tadinya diharapkan dari Samarinda ke Balikpapan menggunakan kendaraan untuk menuju ke bandara di Balikpapan, sekarang di Samarinda juga dibangun bandara yang besar sehingga ini tol ini nanti akan mubazir. Ya seperti inilah yang saya tidak setuju dengan adanya anggaran ini dialihkan menuju ke sana. Jadi ini yang kita harapkan dikembalikan lagi atau bagaimana gitu. Jadi kemarin kita tolak untuk itu. Bu Eva, kalau tadi kan Anda mengatakan ada BPJS ya yang tidak jelas ya. Nah kira-kira apa yang perlu dilakukan diantisipasi ya agar jangan sampai nanti salah memberikan modal nih Bu Eva? Ya, memang kita agak kritis, terutama saya sih yang mengusulkan kepada Komisi 11 agar ada conditionality di dalam persetujuan kita untuk menambah BPJS. Kita tahu kapasitas BPJS terbatas ya dan butuh dana banyak, tapi baik, terputus ya dengan Ibu Eva. Dan pendengar sembari kita menunggu sambung langsung dengan Ibu Eva dan juga nanti Pak Bambang, kita coba undang dulu pendengar di line telepon di 021 384 4545 386 6712 pendengar. Karena saat ini di Komisi 6 sedang dibahas ya untuk BUMN ini yang nanti akan mendapatkan modal dari negara pendengar. Ada sebanyak 23 BUMN yang dimasukkan dalam RAPBN tahun 2016 dan sampai dengan hari ini pendengar tadi Pak Bambang mengatakan baru 10 BUMN yang dibahas. Anda boleh memberikan tanggapan dan komentar di line telepon di 021 384 4545 386 6712 atau di pesan singkat 081 399 3998888. Dan untuk selengkap bisa Anda simak di streaming kami di situs rri.co.id atau kirimkan di Twitter kami di @rri_pro3. Baik, kami sudah kembali tersambung dengan Ibu Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi 11. Ya, silakan Bu Eva. Silakan Bu Eva. Ya, saya lanjutkan, saya ulangi, saya ngerti terputus ya. Jadi kita meminta conditionality, saya mengusulkan conditionality untuk tambahan dana ya bagi BPJS. Misalkan karena ada laporan dari Jawa Tengah di mana 3 rumah sakit yang dulunya merugi sehingga tidak bisa melayani BPJS, setelah ada terobosan yaitu sistem informasi terintegrasi itu dibangun, ternyata malah menjadi untung dan bisa melayani BPJS 100%. Jadi artinya apa? Hambatan struktural di dalam rumah sakit untuk menjalankan itu adalah adanya sistem yang belum bagus dan yang sifatnya koruptif ya. Jadi saya mengusulkan misalkan nanti di Komisi 11 kalau di Panja sudah dibentuk dan untuk membahas lebih dalam untuk meminta persetujuan, kita pasang kondisionality tersebut. Oke, BPJS silahkan. Tapi ada upaya mereformasi pelayanan
di rumah sakit itu misalkan dengan meminta rumah sakit pelaksana BPJS itu membuat sistem informasi terpadu ya, manajemen informasi sistemnya itu dipermodern sehingga transparansi ada, sehingga tidak koruptif lagi. Begitu misalkan, Mas. Iya. Bu, kalau nanti dari Komisi 6 sudah menyampaikan ada beberapa BUMN yang disetujui, apakah nanti Komisi 11 akan melakukan verifikasi lagi ya, Bu? Kalau memang dianggap tidak sesuai maka tidak akan diloloskan, Bu Eva. Saya pikir nggak cukup waktunya dan ya kita nggak, saya perkiraan saya ya, karena Komisi 6 yang lebih aktif, lebih menguasai lah dan lebih tahu detail dan apalagi melalui panja. Saya pikir nanti Komisi 11 tinggal menguatkan saja. Bu, kalau nanti sudah disetujukan, apakah nanti BUMN harus menghadap ke Komisi 11, Bu ya? Untuk pencairannya, Bu? Iya, sekarang ada aturan terbaru di mana dan sudah disetujui ya di DPR untuk 2 komisi harus dimintakan konsultasinya dan persetujuannya untuk BUMN yang berkaitan dengan BUMN. Kalau nanti ketemu dengan Komisi 11, maka yang dilakukan oleh BUMN apa itu, Bu Eva? Mungkin hanya melaporkan ya hasil dari komisi panja Komisi 6 itu mungkin. Tapi bisa aja sih misalkan ada yang nggak puas dengan panja di Komisi 6 lalu mengadu ke Komisi 11 bisa juga seperti itu. Jadi kalau gitu mentah lagi dong, Bu Eva ya? Insya Allah enggak lah, kita enggak gampang juga untuk terkocok kok. Jadi jangan sampai ada yang mengadu gitu ya? Baik. Ya, baik, terima kasih Bu Eva ya. Oke, selamat pagi Bu Eva ya. Baik. Saya coba ke Pak Mamang. Pak Mamang tadi kan ini masih menunggu dari Komisi 11 Pak ya. Karena sifatnya untuk Komisi 11 itu dia hanya menunggu dari Komisi 6 gitu ya Pak ya. Nah, begini Pak. Silakan. Kebetulan kan ini yang diajukan untuk ini ada yang dibahas memang di Komisi 6 yang menyangkut BUMN. Terus ada yang dibahas sisanya yang dari 34 triliun. Dari total 47,38 triliun itu yang 34,3 triliun itu yang dibahas di Komisi 6 dan sisanya itu yang memang kewenangan langsung daripada Komisi 11 itu dibahas di Komisi 11. Jadi totalnya adalah dari 2 komisi ini adalah 47,48 triliun. Nah ini semua apabila sudah diplenokan hasil rekomendasi dari baik itu Komisi 6 maupun Komisi 11 itu akan dibawa ke rapat Banggar. Jadi di sana di Banggar, di Badan Anggaran akan dibahas ulang di sana dan tentu di Banggar ini bisa disetujui atau tidak disetujui karena di dalam pembahasan itu akan diulang jadi secara detail oleh anggota-anggota Banggar dan setelah itu baru diparipurnakan. Jadi diparipurnakan setelah semua pembahasan daripada yang ada di Banggar itu selesai. Jadi baik. itu. Baik, ini ada Pak Parindungan Pak di Bogor ya, sebentar Pak ya. Pak Parindungan, selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak, kita bicara mengenai silakan. Ya, Ibu Eva dari DDI Indonesia Raya. Iya. Saya mau menanggapi 2 Pak. Satu PLN. Pelanggan PLN kan di Indonesia ini Pak 40 juta pelanggan, 20 juta pelanggan menengah ke bawah. Itu kemana itu Pak uangnya 4 triliun? Taruh aja satu pelanggan itu 2 juta per tahun. Apakah disedot negara asing? Apakah pejabat? Yang kedua, ujiannya itu insya Allah itu nggak bakalan sukses karena 25%, 20% hilang, yang 5% kemana? Yang 20% kemana? 5% yang dikasih lihat. Apakah bagi-bagi kue tumpeng? Nah, itu aja Pak. Baik, terima kasih ya. Selamat pagi. Ini dari SMS Pak Mamang saya bacakan dari pendengar kami di 0813 286 1932 sekian. Mohon Pak DPR juga bisa mengutamakan untuk di bidang kesehatan dan pendidikan, jangan hanya bicara mengenai infrastruktur saja, karena orang miskin juga harus ditanggulangi dan sebagainya. Dua dulu pendengar ditanggapi Pak Mamang, silakan. Terima kasih. Jadi
Jadi ini Pak Perlindungan yang terhormat kebetulan tadi menyampaikan masalah subsidi PLN yang tadinya ada sekitar 46 juta pelanggan. Ini memang di Banggar Badan Anggaran ini dikritisi nih. Tidak mungkin ada 46 juta pelanggan yang disubsidi. Karena apa? Kalau 46 juta pelanggan ini sama dengan kalau misalnya dalam satu rumah itu ada 5 orang, berarti ada 250 juta dong yang kita subsidi. 250 juta rakyat Indonesia, berarti kan hampir semuanya. Padahal ini kan nggak seperti jumlah yang seperti itu. Dan sekarang sudah dilakukan perubahan, jadi dilakukan perubahan dan kita minta untuk PLN betul-betul mendata secara detail memang masyarakat yang berhak untuk bisa mendapatkan subsidi itu. Jadi ini turun menjadi sekitar 16 juta pelanggan, yang dimana 16 juta pelanggan masuk akal lah kalau dikalikan setiap rumah itu ada sekitar 5 orang atau 4 orang gitu. Kalau 16 juta ya berarti sesuai dengan angka kemiskinan kita. Jadi posisi angka kemiskinan kita persentasenya sesuai. Jadi kalau 16 juta dikalikan 4 berarti ada sekitar 48 juta orang gitu. Jadi ini masih masuk akal gitu. Jadi makanya apa, subsidi daripada PLN ini dikurangi bukan berarti masyarakat ini membayarnya menjadi lebih mahal, tapi betul-betul subsidi ini benar-benar nyampe ke memang masyarakat yang memang membutuhkan betul. Jadi ini yang ini ditanyakan oleh Pak Perlindungan tadi dan diusulkan seperti itu. Nah, untuk masalah tax amnesty itu tadi juga sudah dijawab oleh Ibu Eva, sudah dijelaskan tentang tax amnesty ini yang kita sangat mengharapkan pemerintah bisa sesuai dengan targetnya untuk bisa mendapatkan sekitar 160 triliun dari target tax amnesty yang ada. Jadi walaupun dari Gubernur BI atau dari Bank Indonesia itu mengatakan bahwa tidak mungkin sebesar itu, paling-paling ya sekitar 51 triliun. Ini pun masih tergantung daripada pemerintah itu sendiri. Bagaimana membuat mereka itu memang mau melaporkan apa yang mereka punya. Jadi sehingga mereka tidak jadi mereka akan merasa aman dan sebagainya dengan mereka melaporkan secara terus terang tentang kekayaannya dan sebagainya. Jadi ini yang saya pikir menjawab daripada apa yang disampaikan Pak Perlindungan yang terhormat. Baik. Terus satunya apa Pak? Itu bicara mengenai pendidikan dan kesehatan itu Pak. Pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan kenapa Pak? Juga harus dipikirkan, jangan hanya infrastruktur saja begitu ya. Ya, ini kebetulan di anggaran kita ini untuk pendidikan dan kesehatan ini mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan dari sisi anggarannya. Kemarin yang diajukan di Badan Anggaran jadi mengalami kenaikan dari pemerintah. Jadi itu yang walaupun di kementerian lembaga dilakukan pengurangan, tapi di pendidikan dan kesehatan ini rupanya bertambah ya, di program pemerintah tambahan diberikan tambahan. Jadi meskipun di Kemendikbud dipotong 6,5 tapi ada penambahan Pak ya? Ada penambahan Pak. Di ini saya kalau tidak salah oke. Jadi dilakukan penambahan Pak. Pendidikan dan ini. Baik, Pak, terakhir Pak, dari 23 BUMN diajukan, apakah ada BUMN yang bermasalah yang tidak layak untuk ditambah itu? Bagaimana Pak Bambang?
Kemarin memang ada beberapa BUMN, tapi mungkin tidak saya sebutkan di sini, tapi nanti tergantung daripada pleno tadi. Jadi dari fraksi yang ada nanti akan setuju atau tidak setuju dilakukan pleno terakhir di hari Kamis. Jadi hari Kamis ini akan ada pleno dan memang kelihatannya ada beberapa yang tidak disetujui. Iya, oke, baik. Pak, terima kasih Pak sudah berbincang dengan Pro 3 pagi ini Pak Bambang ya. Terima kasih Pak Panji. Baik, selamat pagi. Ketemu dan terima kasih semua pendengar RRI seluruh Indonesia yang terhormat. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bambang. Satu. Demikian tadi anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra dengan Pak Bambang Haryo. Kita bicara mengenai penyertaan modal negara kepada 23 BUMN. Nanti Komisi 11 hanya tinggal menyetujui saja dari hasil rekomendasi di pembahasan panja dan sebagainya pendengar. Ada 23 BUMN yang nanti akan mendapatkan PMN, tapi masih dibahas ini, baru 10 yang dibahas. Harapannya adalah kalaupun ditambah, jangan sampai nanti diberikan kepada BUMN yang bermasalah. Tadi Ibu Eva Kusuma Sundari sudah menjelaskan tentang mekanismenya pendengar. Dan untuk perbincangan bersama dengan dua narasumber tadi bisa Anda baca nanti di situs kami di situs rri.co.id Jelang Budaya Nusantara bersama rekan kami rekan Hanrani. Dan terima kasih Anda sudah menyimak di 3 sesi pertama di pagi ini. Sampai jumpa dan selamat pagi.